的温度，拍出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 59. Bab 264, Pertemuan Kedua. Di wilayah yang lebih dalam dari Great Desolate Ancient Source, samar-samar, sejumlah besar suara angin yang membelah muncul. Kemudian, ketika sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat ke arah suara itu, mereka melihat garis-garis kilatan pelangi, yang hampir tidak ada di tanah, berlari ke arah mereka dengan kecepatan secepat kilat, sebelum mereka akhirnya tiba di wilayah terdalam. Meskipun diperlukan seseorang untuk menahan tekanan yang sangat besar untuk terbang di wilayah terdalam dari Great Desolate Ancient Source, seorang praktisi yang cukup terampil masih akan mampu mempertahankan penerbangan di ketinggian rendah. Namun, jika seseorang ingin benar-benar terbang melintasi langit, maka mungkin hanya seorang praktisi panggung nirvana yang dapat mencapai prestasi ini. Kilatan pelangi melesat, sebelum di bawah perhatian banyak orang, mereka melayang di ketinggian rendah. Tepat di depan, ada piringan bercahaya yang memancarkan aura pelangi. Di atas piringan bercahaya itu ada banyak individu. Namun, di antara mereka semua, orang yang paling menonjol adalah orang yang memimpin rombongan. Sosok itu memiliki sosok tinggi dan ramping. Dia mengenakan pakaian hijau, sementara rambutnya yang panjang bergoyang tertiup angin, memberinya tampilan yang elegan dan tidak konvensional. Dengan tangan di belakang punggungnya, selain fitur wajahnya yang menakjubkan, auranya benar-benar mengagumkan. Selanjutnya, aroma kuat yang samar-samar muncul dari dalam pakaian hijaunya, membuat seseorang mengerti bahwa dia lebih dari sekedar wajah cantik. Itu Lin Langtian dari klan Lin. Seorang pria dengan aura yang luar biasa menonjol seperti matahari yang terik. Dimanapun dia berada, dia pasti akan paling menarik perhatian. Karena itu, begitu dia muncul, suara-suara kagum mulai muncul dari kerumunan. Bahkan, untuk beberapa wanita, mata mereka mulai berbinar aneh. Klan Lin, Lin Langtian. Bahkan di Provinsi Great Desolate, nama ini masih memiliki bobot yang sama. Lagi pula, semua orang tahu bahwa di antara anggota generasi muda di dinastian besar, pria ini berdiri tepat di atas. Ketika dia mendengar sorakan yang memekakan telinga dan suara kagum dari kerumunan, wajah Lin Langtian tetap tanpa ekspresi, saat dia melihat ke kejauhan dan menatap tepat ke tablet kuno Great Wastelands, yang berdiri di antara surga dan bumi. Tindakannya memberi kesan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak mendapatkan perhatiannya. Samar-samar, aura superior dan angkuh muncul darinya. Namun, terlepas dari tindakannya yang angkuh, kebanyakan orang tidak dapat memendam kebencian apapun terhadapnya. Bagaimanapun, yang pertama terlalu luar biasa. Lindong diam-diam menatap pria berpakaian hijau yang melayang di atas piringan bercahaya, dengan tangan di belakang punggungnya. Segera, dia mencengkram tinjunya yang terkepal, yang disembunyikan di lengan bajunya, sampai mereka bahkan mulai gemetar. Namun, dia tidak membiarkan emosinya tumpah di wajahnya. Setelah 1 tahun pelatihan yang melelahkan, dia tidak hanya memperoleh kemampuan baru, tetapi dia juga memperbaiki temperamennya. Tidak sombong dan tidak terburu-buru. Tidak takut atau takut. Bahkan jika lawannya adalah jenius paling mempesona dari klan Lin, Lindong masih percaya bahwa dia bisa melampaui dia. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin, dia sudah setengah jalan ke tahap manifestasi. Orang itu benar-benar berbakat. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar telah mencapai batas tahap manifestasi. Di masa depan, dia pasti akan maju ke tahap manifestasi. Suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Setengah jalan menuju tahap manifestasi.
Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Lindong karena dia jelas tidak terkejut dengan fakta ini. Dia jelas menyadari betapa berbakatnya lawannya. Selanjutnya, karena dia bisa maju dari tahap Perfect Yuan dan ke tahap pembuatan formulir lanjutan dalam waktu 1 tahun, maka bukan tidak mungkin bagi Lin Langtian untuk mencapai tahap setengah jalan menuju manifestasi. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak bisa menandinginya. Kata-kata Little Marten langsung. Setengah jalan menuju tahap manifestasi. Meskipun dia bukan praktisi tahap manifestasi sejati, kekuatannya jauh melebihi praktisi tahap Qi penciptaan tingkat lanjut. Saat ini, Lindong hampir tidak bisa menandingi praktisi tahap Qi penciptaan tingkat lanjut untuk waktu yang terbatas. Oleh karena itu, akan terbukti sulit baginya untuk menandingi seorang praktisi elit yang setengah jalan menuju tahap manifestasi. Masih ada waktu 1 tahun, ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong malah tersenyum, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu, yang dikagumi oleh massa. Dia tidak menyia-nyiakan waktu 1 tahun ini. Setidaknya, saat ini, Lin Langtian tidak lagi dapat menggunakan auranya untuk menekannya dan menurunkannya ke keadaan menyesal dan mengerikan. Pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia akan memenuhi janji yang dia buat hari itu. Aku akan membuatmu memberiku kompensasi 100 kali lipat untuk kejadian hari itu. Perhatian Lindong beralih ke area di belakang Lin Langtian. Untuk perjalanan ini, dia tidak datang sendiri, karena dia membawa beberapa praktisi elit dari Lin Clan. Di antara mereka, Lindong melihat sosok yang akrab dan cantik, Lin Ke'er. Untuk bisa datang ke tanah harta karun ini dan berburu harta karun, sepertinya dia harus memiliki status yang cukup terhormat di Lin Clan. Lin Langtian ini memang luar biasa seperti yang dikatakan legenda. Sementara Lindong menatap Lin Langtian dan yang lainnya, Wu Qi, yang berada di dekatnya, membawa batangan logamnya saat dia melirik Lin Langtian dan berkata, 4 klan besar percaya bahwa ada keberadaan paling kuat di dinasti yang besar. Karena itu, mereka harus bertindak angkuh. Berdiri di samping, Mu Qianqian dengan santai tersenyum saat dia berkata. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya dia tidak menyukai 4 klan besar. Pria itu kuat. Teng Lei berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya banyak orang yang datang kali ini. Konon ada juga faksi-faksi yang berasal dari dinasti tetangga lainnya. Mungkin kita bertiga harus bersekutu kali ini. Mu Qianqian menutup mulutnya sebelum dia dengan malu-malu tersenyum dan berkata. Sehubungan dengan proposisinya, baik Teng Lei dan Wu Qi sama sekali tidak mempercayainya. 3 faksi utama di Provinsi Great Desolate bukanlah keluarga yang bahagia dan harmonis. Oleh karena itu, siapa yang tahu tindakan licik apa yang akan mereka lakukan bahkan jika mereka bersekutu. Tentu saja, Mu Qianqian jelas mengerti bahwa tidak mungkin mereka menerima lamarannya. Segera, dia tertawa. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, setelah Lin Clan tiba lebih dulu, di belakang mereka, beberapa kilatan bercahaya lainnya mulai turun. Yang berikutnya adalah burung angin raksasa. Saat ia mengepakkan anginnya yang sangat besar, ia membawa hembusan tirani sebelum akhirnya melayang di atas tanah. Duduk di atas burung angin itu, Lindong sekali lagi melihat sosok yang dikenalnya. Dia adalah jenius dari Qin Clan, Qin Shi. Anggota keluarga kerajaan Huang Peu telah tiba juga. Ketika dia tiba-tiba mendengar gumaman dari kerumunan, Lindong tiba-tiba tergerak. Sebelumnya, di makam tua, Ling Qingzu telah mewakili keluarga kerajaan Huang Peu, kali ini. Di bawah tatapan agak rumit Lindong, di kejauhan, bayangan pisau raksasa mengiris udara. Kemudian, setelah bayangan pedang itu muncul, mata Lindong segera berbalik untuk menatap tepat di atasnya. Di tempat itu, dia memang melihat sosok yang cantik dan langsing. Sama seperti bayangan pisau secara bertahap melayang di atas tanah, semburat kekecewaan melintas di mata Lindong. Sosok cantik dan langsing itu bukan milik Su Qianzu. Sebaliknya, itu milik seorang wanita berambut perak, yang mengenakan gaun hijau muda. Wanita itu tinggi dan langsing dan dia tampak sangat cantik. Terbukti, dia adalah kecantikan yang sebanding dengan Mu Qianqian. Namun, aura sedingin es yang dia keluarkan sangat berbeda dari Mu Qianqian.
Jika saya tidak salah, itu adalah anggota generasi muda yang sangat terkenal dari keluarga kerajaan Huangpu, Huang Pujing. Aura gadis itu berada pada tahap awal penciptaan Qi. Sepertinya klan hebat ini memang kaya. Saat dia menatap wanita berambut perak dalam gaun hijau, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, saatnya bagi anggota klan Wang untuk tiba. Lindong dengan lembut mengerutkan bibirnya, sebelum dia menatap cakrawala. Di tempat itu, suara angin yang membelah muncul. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sebelumnya, ketika mereka berada di makam tua, alasan utama mengapa Lindong diburu oleh Wang Yan dan hampir kehilangan nyawanya, adalah karena anggota klan Wang yang serakah yang berakan harta karun jiwanya. Oleh karena itu, ini memberinya kesan mengerikan tentang klan Wang. Di bawah perhatian Lindong, di kejauhan, cahaya keemasan yang cemerlang menyala, sebelum suara angin membelah semakin intensif. Kemudian, tombak emas raksasa merobek cakrawala, sebelum melesat maju. Pada saat yang sama, aura yang sangat sombong dan mendominasi tersapu. Wang Yan. Ketika dia merasakan aura familiar itu, cahaya mata Lindong yang tertindas secara bertahap terangkat. Namun, kilatan dingin di matanya mulai bersinar. Tombak emas raksasa itu melayang di atas tanah. Demikian pula, di atas tombak emas itu, ada beberapa sosok juga. Mata Lindong menyapu mereka, sebelum dia berhenti tepat di depan. Di tempat itu, sosok dengan rambut emas, yang mengenakan jubah emas, sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura sombong dan mendominasi, menonjol di antara visinya. Bahkan setelah 1 tahun, aura Wang Yan tetap mendominasi dan sombong seperti sebelumnya. Namun, saat ini, auranya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan perkiraan Lindong, Wang Yan seharusnya sudah maju ke tahap awal penciptaan Qi. Namun, hanya tahap kultivasi itu. Ketika dia memikirkan maksudnya, senyum sedingin es secara bertahap muncul di bibir Lindong. 1 tahun yang lalu, dia harus mengandalkan keberuntungan dan bantuannya dari Little Marten untuk melarikan diri dari Wang Yan. Namun, saat ini, dia lebih dari 90% yakin bahwa bahkan jika dia bertarung sendirian, dia akan bisa mengalahkannya sampai dia menjadi anjing mati. Jarak antara mereka 1 tahun yang lalu sekarang berubah. Mata sedingin es Lindong menyapu tubuh Wang Yan sebelum matanya berbalik untuk melihat ke belakang. Di tempat itu, ada sosok familiar lainnya juga. Dia memang serakah, penipu dan manipulatif yang mencoba mencuri tombak sisik surgawi kuno dan menyebabkan seluruh keributan, Wang Pan. Saat dia menatap sosok Wang Pan, ekspresi Lindong menjadi gelap, sementara niat membunuh yang kental mengalir di dalam hatinya. Lindong tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Oleh karena itu, Wang Pan merasakan rambutnya berdiri saat dia menatap dengan bingung ke area di bawahnya. Akhirnya, dia mengunci matanya pada seorang pemuda yang duduk di atas sebuah batu besar. Ketika dia melihat wajah yang familiar itu, ekspresinya langsung menjadi dingin. Lindong, kamu yang tidak berguna. Kamu benar-benar hidup. Wang Pan jelas masih marah dengan fakta bahwa Lindong telah mengambil Soul Treasure yang dia yakini sebagai miliknya. Karena itu, begitu dia melihat yang terakhir, kemarahan berbisa di dalam hatinya langsung meletus. Segera, matanya menjadi gelap, sebelum raungan marah meletus di udara. Nama itu sekarang tidak lagi dikenal di Provinsi Great Desolate, atau oleh anggota 4 klan besar yang telah berkelana ke makam tua. Oleh karena itu, ketika Wang Pan berteriak dengan marah, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menoleh untuk melihat sosok yang duduk di bawah. Part 60. Bab 265, Pertandingan ulang melawan Wang Yan. Lindong. Orang yang paling cepat bereaksi terhadap nama ini adalah Wang Yan. Sebelumnya, dia terluka oleh boneka simbol Lindong karena kelalaiannya dan dia bahkan kehilangan tas Qian Kunnya. Karena itu, dia selalu menganggap kejadian ini sebagai yang paling memalukan dalam hidupnya. Sehubungan dengan yang terakhir, dia membencinya sampai ke tulang. Oleh karena itu, begitu dia mendengar nama itu, matanya seketika menjadi gelap, sebelum dia melihat ke bawah dan menatap tepat ke arah pemuda yang duduk di atas sebuah batu raksasa. Ketika mata Wang Yan berbalik untuk melihat ke bawah,
ekspresi Lin Langtian itu juga sedikit berubah, sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Saat ini, hampir tidak ada emosi di wajahnya. Sehubungan dengan nama itu, mungkin dia sudah melupakannya sejak hari dia meninggalkan Skyfire Mountain Range. Selain itu, dia tidak pernah terganggu oleh kata-kata dendam yang terakhir bergumam. Lagi pula, seperti yang pernah dia katakan, ada banyak anggota generasi muda di dinasti yang besar yang ingin menantangnya. Oleh karena itu, Lindong hanyalah sepeser pun dalam selusin, dan dia tidak bisa diganggu tentang yang terakhir. Berdiri di belakang Lin Langtian, Lin Ke'er agak terkejut saat dia berbalik untuk melihat ke bawah. Sehubungan dengan Lindong, dia memiliki kesan yang cukup baik. Namun, segera, dia memahami situasi saat ini sebelum semburat kekhawatiran melintas di matanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Wang Yan membenci Lindong sampai ke tulang. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, pertarungan pasti akan terjadi. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan Lindong, dia jelas tidak dapat menandingi dia. Karena itu, begitu mereka bertarung, dia pasti akan dirugikan. Selanjutnya, Lin Ke'er jelas tahu bahwa tidak mungkin mengandalkan bantuan Lin Langtian. Jenius paling mempesona dari Lin Clan, menganggap semua anggota keluarga cabang seperti semut. Menurutnya, selain fakta bahwa nama keluarga mereka semua adalah Lin, semut dari keluarga cabang itu benar-benar berbeda dari anggota klan utama mereka. Orang itu, bukankah seharusnya dia menyembunyikan jejaknya karena dia tahu dia akan datang ke sini? Lin Ke'er dengan agak marah berkata. Setelah dia menderita sebelumnya, mengapa orang itu tidak mengambil pelajarannya? Qin Si dari klan Qin agak melirik Lindong. Jelas, dia tidak ingat yang terakhir. Karena itu, setelah meliriknya, dia segera membuang muka dan tidak terlalu memperhatikannya. Apakah itu orang yang disebutkan saudara perempuan King Su sebelumnya, Lindong? Di dekat anggota keluarga kerajaan Huang Peu, wajah dingin dan cantik Huang Pujing tiba-tiba berkedut, sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya dan menatap pemuda itu. Sementara itu, terkandung di dalam matanya yang indah, ada kilatan penasaran. Dia terlihat biasa saja. Kenapa kakak King Su menyebut dia? Setelah matanya yang indah menyapu seluruh tubuh Lindong, Huang Pujing bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari perhatian orang banyak, ekspresi Lindong tetap tenang saat dia perlahan berdiri dari batu raksasa. Kemudian, saat dia berdiri, kilatan hebat melintas di matanya, sebelum kakinya menginjak tanah. Segera, tubuhnya melesat keluar seperti peluru, sebelum telapak tangannya mencengkeram Wang Pan dengan kejam. Setelah itu, aliran energi mental yang kuat berubah menjadi string yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka terbang maju dan secepat kilat membatasi Wang Pan itu. Setelah dia mengikat Wang Pan menggunakan tali yang terbuat dari energi mental, Lindong menyentakkan lengannya sebelum yang terakhir ditarik secara paksa. Bajingan! Langkah Lindong mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan berani menyerang mereka di depan begitu banyak praktisi elit dari Wang Clan. Oleh karena itu, ketika Wang Pan ditarik paksa, beberapa anggota elit Wang Clan segera sadar kembali. Segera, raungan marah terdengar. Setelah mereka berteriak dengan marah, beberapa anggota elit Wang Clan segera menyerang. Seketika, serangan tangguh mereka langsung terbang ke arah Lindong. Nyah! Namun, saat dia menghadapi serangan mereka, Lindong hanya mengaktifkan pikirannya, sebelum aliran energi mental melolong dan berubah menjadi palu energi mental raksasa, sebelum dengan kejam menghancurkan serangan mereka. Lindong, apa yang kamu coba lakukan? Jika Anda berani menyakiti saya, klan Wang saya akan membuat Anda menderita sampai Anda memohon kematian Anda sendiri. Ketika Lindong meraih ke tenggorokannya, wajah Wang Pan itu berubah bingung sebelum dia berteriak dengan marah. Namun, saat dia berteriak, badai meletus di hatinya. Itu karena dia menyadari bahwa di bawah cengkeraman Lindong, tidak peduli berapa banyak yuan power yang dia gunakan, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari yang terakhir. Jelas, kekuatan Lindong saat ini jauh melebihi miliknya. Pak! Tepat ketika Wang Pan selesai berteriak, angin telapak tangan yang membawa kekuatan luar biasa tanpa basa-basi menampar wajah Wang Pan dengan kejam. Segera, gigi di mulutnya pecah menjadi debu, sementara wajahnya langsung membengkak hingga terlihat seperti roti berdarah.
Muntah. Darah segar bercampur dengan giginya yang pecah segera terbang keluar, sebelum Wang Pan hampir pingsan oleh tamparan Lindong. Namun, mengingat situasi saat ini, dia mungkin bahkan tidak bisa mengerang. Ketika orang banyak melihat bahwa Lindong telah memukul kepala Wang Pan menjadi kepala babi dengan satu tamparan, beberapa dari mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebenarnya sekejam ini, dan bahwa dia berani mengalahkan salah satu anggota mereka di depan begitu banyak praktisi elit Wang Clan. Suasana di sekitarnya langsung tegang, sebelum suara-suara kagum meletus dari kerumunan. Beberapa dari mereka bahkan menyemangatinya. Lagi pula, kebanyakan orang yang berani menjelajah di sini cukup terampil. Meskipun klan Wang kuat dan berpengaruh, tidak semua orang takut pada mereka. Bajingan kamu berani. Namun, tindakan Lindong tidak diragukan lagi memicu kemarahan para praktisi elit klan Wang. Segera, mata mereka menjadi merah darah sebelum mereka dengan marah meraung. Karena kalian gagal mengajarinya dengan benar, aku tidak punya pilihan selain memberi pelajaran kepada bajingan yang tidak murni itu. Wajah Lindong tenang saat dia dengan santai melemparkan Wang Pan yang tidak sadarkan diri ke tanah. Ketika salah satu praktisi elit klan Wang melihat adegan ini, dia segera berlari keluar dan menangkap tubuh Wang Pan. Kalau tidak, orang yang tidak beruntung itu akan menerima pukulan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang memberi Anda hak untuk mendisiplinkan anggota klan Wang saya? Di atas tombak emas raksasa, seorang penatua dengan rambut merah menatap Lindong dengan ekspresi yang sangat mengerikan saat dia berbicara. Nak, kamu akan membayar harga untuk tindakan gegabahmu. Tahap awal Ki penciptaan lainnya, orang tua berambut putih berkata dengan berbisa. Sementara mereka berbicara, dua aura kuat mulai secara bertahap muncul dari tubuh kedua tetua ini. Berdasarkan ekspresi mereka jelas berencana untuk menangkap Lindong. Namun, saat mereka hendak bergerak, Wang Yan, yang berdiri di depan, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Matanya menatap dingin ke arah Lindong, sebelum dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menoleh untuk melihat Lin Langtian, dan dengan santai bertanya, "Saudara Langtian, pria ini mempermalukan anggota Wang Clan saya di depan umum. Jika saya membunuhnya sekarang, apakah Anda akan keberatan?" "Terserah kamu." Lin Langtian melirik Lindong, sebelum dia segera membuang muka. Sementara itu, tidak ada jejak emosi dalam suaranya. "Saudara Lin Langtian." Ketika dia mendengar kata-katanya, berdiri di belakang, Lin Keer segera berteriak dengan khawatir. Karena dia ingin pamer, dia harus siap membayar harganya. Lagi pula, sekali pemboros tetaplah pemboros. Bahkan jika kita menyimpan sampah semacam ini, itu hanya akan menodai nama Lin klan kita. Lin Langtian dengan santai berkata. Lin Keer berhenti, namun kemarahan masih mengalir di hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa Lindong bertindak gegabah, dia masih bagian dari Lin Clan. Sekarang dia diganggu, Lin Langtian masih menolak untuk membantunya. Dia terlalu berhati dingin. Haha, saudara Lin Langtian bijaksana. Seorang tolol belaka dari keluarga cabang. Jika Anda membiarkan dia hidup, itu hanya akan memperburuk hubungan antara dua keluarga kami. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Langtian, Wang Yan tersenyum ceria. Segera, dia mematahkan lehernya, sebelum dia menatap Lindong dengan berbisa, "Sebelumnya, kamu cukup beruntung untuk melarikan diri. Kali ini, di depan orang banyak, saya akan membuat bajingan tidak berguna seperti Anda mengerti bahwa anggota keluarga cabang tidak akan pernah bisa mengejar klan utama." Setelah Wang Clan berbicara, dia menyadari bahwa ada beberapa ekspresi aneh di bawah ini. Namun, dia tidak dapat memahami alasannya. Oh, jadi Lindong berasal dari keluarga cabang Lin Clan, berdiri di bawah. Ketika Mu Qian, Wu Qi dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka sedikit terkejut, sebelum mereka berbalik dan menatap Wang Yan dengan aneh. Jika orang itu tahu apa yang telah dicapai Lindong di Provinsi Great Desolate, mungkin dia akan menyadari bahwa dia pantas mendapat tamparan. Jika seorang anak berusia 20 tahun, yang mampu melukai praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut, dianggap sebagai bajingan yang tidak berguna, maka 99% orang di sini akan lebih buruk daripada tidak berguna.
Tidak peduli klan mana di dinastian besar, bahkan jika itu adalah keluarga cabang, jika mereka memiliki bakat yang luar biasa, itu pasti akan menjadi berita yang menggembirakan. Oleh karena itu, komentar Wang Yan tentang mengejar klan utama tampak lebih konyol. Sepertinya Lindong ini cukup terampil. Tentu saja, beberapa anggota kerumunan juga mendeteksi ekspresi aneh mereka. Secara khusus, Wang Pujing juga memperhatikannya. Segera, matanya yang indah berbinar, sebelum rasa ingin tahu di matanya meningkat. Bisakah orang ini benar-benar menandingi Wang Yan? Sehubungan dengan tatapan dari kerumunan, Wang Yan tidak memikirkannya. Segera, dia mencengkeram tangannya yang besar, sebelum tombak emas raksasa itu mulai menyusut secara bertahap sampai akhirnya, menempel erat di telapak tangannya. Kemudian, aura sombong keluar dari tubuhnya seperti badai. Lindong, sumber kuno sunyi besar akan menjadi makammu. Saat ia mencengkeram tombak emasnya, rambut acak-acakan Wang Yan melambai tertiup angin, sementara aliran Yuan Power yang kuat terus-menerus menyapu. Saat ia menghadapi aura tangguh dan sombong Wang Yan, ekspresi Lindong berubah sedikit, sebelum senyum tajam seperti pisau perlahan muncul di bibirnya. Sebelum kita bertarung, bolehkah aku bicara dulu? Lindong mengangkat kepalanya, sebelum senyum di wajahnya tumbuh. Kali ini, sudahkah kamu menyiapkan Tazkian Kunmu? Part 61. Bab 266, Tirani. Apakah kamu sudah menyiapkan Tazkian Kunmu kali ini? Ketika kata-kata mengejek Lindong meninggalkan mulutnya, ekspresi Wang Yan praktis berubah sangat gelap dalam sekejap. Di matanya, fakta bahwa dia membiarkan Lindong mengambil Tazkian Kunnya karena kecerobohan terus-menerus dipandang sebagai penghinaan terbesarnya. Setelah itu sekali lagi disebutkan oleh Lindong sama dengan tanpa ampun merobek bekas luka berdarah di hatinya. Sampah yang bergantung pada wanita, biarkan aku melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ekspresi Wang Yan gelap, saat Yuan Power emas perlahan terbentang dari dalam tubuhnya. Kekuatan Yuan emasnya dengan jelas menunjukkan bahwa seni rahasia yang dia latih tidak lemah sama sekali. Kekuatan Yuan dipenuhi dengan aura liar dan tirani. Menatap kekuatan Yuan emas yang meledak dari dalam tubuh Wang Yan, Lindong mencibir. Tangannya digenggam saat halberd sisik surgawi kuno muncul, dan dengan stempel yang berat, aura tahap penciptaan bentuk lanjutan meledak, tanpa sedikit pun menahan diri. Emas gelap Great Sun Thunder Yuan meringkuk di sekujur tubuhnya, memancarkan gemuruh guntur yang rendah. Tahap pembuatan formulir lanjutan, apakah ini sebabnya kamu begitu sombong? Saat ia merasakan aura Lindong, ekspresi Wang Yan berubah sedikit lebih dingin. Meskipun dia sangat heran bahwa yang pertama mampu naik dari tahap Yuan dan ke tahap pembuatan formulir lanjutan dalam setahun, sementara Lindong membaik, Wang Yan tidak berhenti di tempat. Saat ini dia sudah menjadi praktisi tahap penciptaan Ki asli, cukup untuk sekali lagi memandang rendah yang pertama. Hari ini aku akan dengan jelas membiarkanmu melihat kesenjangan yang tak terbantahkan di antara kita. Wang Yan menggenggam tombak emas luo besar, saat cahaya keemasan meledak. Segera setelah itu, dia langsung menyapu, tombak emas di tangannya menari, sebagai bayangan tombak yang sangat tangguh menusuk tenggorokan Lindong pada sudut yang sangat ganas dan rumit. Ding! Menanggapi serangan Wang Yan, Lindong dengan dingin tertawa. Dengan jentikan pikirannya, energi mental yang kuat terbentuk menjadi penghalang energi mental di depannya, dan ketika serangan Wang Yan mendarat di atasnya, serangan itu tidak dapat menembus penghalang energi mental. Kekuatan seorang wanita, sungguh lelucon. Tarian tombak luo yang hebat. Setelah mendengar nada mengejek Lindong, ekspresi Wang Yan berubah semakin gelap. Lengannya tersentak saat cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tombak emas luo besar di tangannya, berubah menjadi lusinan gambar tombak dengan substansi. Gambar-gambar tombak ini membawa angin yang luar biasa dahsyat, seolah-olah itu adalah benda nyata. Bang! Gambar tombak menabrak penghalang energi mental pada frekuensi yang menakjubkan. Cahaya keemasan memancar, langsung menghancurkan penghalang menjadi berkeping-keping, karena banyak kekuatan tangguh langsung mendorong ke arah Lindong. Ding ding ding! Namun, di bawah pelanggaran Wang Yan yang sangat ganas, Lindong tampaknya tidak terlalu berkonsentrasi. Dibungkus oleh kekuatan Yuan emas gelap,
tombak kuno di tangannya sesekali berubah menjadi kilat dan meledak, dengan mudah menahan serangan yang tersembunyi di dalam banyak gambar tombak. Saat mereka menatap pertarungan di langit, ekspresi pada anggota 4 klan besar secara bertahap berubah sedikit. Siapapun dapat melihat bahwa sejak mereka mulai, Wang Yan sebenarnya tidak dapat mendorong Lin Dong bahkan setengah langkah mundur. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Lin Ke juga agak heran saat dia menatap Lin Dong, yang bahkan Wang Yan tidak dapat mendorongnya kembali. Dia jelas tidak menyangka bahwa Lin Dong benar-benar akan mampu melawan Wang Yan. Tatapan Lin Langtian tenang saat dia menyaksikan pertempuran, meskipun riak terbentuk jauh di matanya. Kemajuan Lin Dong membuatnya sedikit terkejut, tapi, itu saja. Wang Yan, jika kekuatanmu hanya begitu, maka kembalilah dan berlatihlah dengan benar. Jangan keluar lagi dan mempermalukan dirimu sendiri. Pertempuran di langit berlangsung sesaat. Tombak kuno Lin Dong dengan ganas mendorong ke depan, kekuatan yang kuat di dalam tombak kuno itu secara langsung menyentak tombak emas luo besar milik Wang Yan ke belakang, saat yang pertama menatap ekspresi jelek pada yang terakhir dan mencibir. Bagaimana ini mungkin? Sambil menatap Lin Dong, yang berdiri dengan bangga dan megah di langit sambil memegang tombak kuno, kulit Wang Yan berubah menjadi sangat hijau, saat gelombang besar mulai naik di hatinya. Dalam pertukaran sebelumnya, tidak hanya dia tidak dapat mencapai kemenangan luar biasa seperti yang diharapkan, sebaliknya, setiap kali tombak kuno Lin Dong menabrak tombaknya, kekuatan besar yang dihasilkan menyebabkan tangannya mati rasa. Jika kekuatan Yuan Wang Yan tidak pada tingkat yang lebih tinggi dari Lin Dong, Wang Yan akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Aku tidak percaya sampah sepertimu akan bisa melampauku dalam setahun. Mata Wang Yan sedikit merah, saat dia menggeram rendah. Dengan cepat, cahaya keemasan yang cemerlang meledak, langsung mengambil bentuk platform emas yang berukuran hampir 10 meter. Menaklukkan palm ajaib platform emas. Begitu platform emas yang tampak seolah-olah terbuat dari emas asli terbentuk, ia melesat ke depan, memenuhi langit dengan ledakan sonik, saat itu dengan kejam menabrak Lin Dong. Saat ia menatap platform emas tak tertandingi akrab, Lin Dong hanya mendengus, dan benar-benar tidak menghindar. Di bawah banyak tatapan heran, dia berlari ke depan saat tinjunya dengan marah menabrak platform emas. Dentang! Suara dentang yang memekakan telinga terdengar di langit. Pada saat ini, kilau giok mewarnai lengan Lin Dong, saat kekuatan mengerikan meledak dari tinjunya, sebelum benar-benar mengalir ke platform emas raksasa. Di hadapan kekuatan mengerikan Lin Dong, platform emas tiba-tiba membeku, sebagai retakan kecil dengan cepat menutupinya di bawah tatapan heran Wang Yan dan sisanya. Bang! Saat retakan menyebar, sepersekian detik kemudian, platform emas langsung meledak di udara, berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang memenuhi langit. Sementara bintik-bintik cahaya keemasan memercik, sesosok berdiri di atas pedang seperti dewa perang, saat kekuatan biadab seperti binatang buas berdesir keluar. Bagaimana ini mungkin? Ketika praktisi Wang Klan melihat bahwa Lin Dong benar-benar mampu menghancurkan platform emas hanya dengan kekuatan mentah tubuhnya, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada yang mengerti lebih baik dari mereka tentang kekuatan seni bela diri tingkat atas yang terkenal ini di klan Wang. Mengingat kekuatan Wang Yan, ketika ia menggunakannya, bahkan ahli tahap awal Ki penciptaan tingkat yang sama hanya akan mampu menghindari serangan, bagaimana mungkin orang bisa melakukan apa yang Lin Dong lakukan dan menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan? Kecakapanmu dalam telapak ajaib platform emas penakluk benar-benar terlalu kurang. Izinkan saya mengajari Anda seperti apa telapak ajaib platform emas penakluk yang sebenarnya. Cahaya berwarna giok bergerak di tubuh Lin Dong seperti kaca berwarna. Saat Great Sun Thunder Yuan bergemuruh, itu menerangi kaca berwarna seperti dewa perang, sangat kuat. Lin Dong mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Kekuatan Yuan emas gelap melesat maju dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi platform emas besar yang 2 kali ukuran yang pernah ditampilkan Wang Yan sebelumnya. Ketika platform emas terbentuk, Lin Dong langsung meraihnya dengan kuat, saat kakinya menginjak udara, dan di bawah banyak tatapan terkejut, dia mengayunkan platform emas besar dalam postur yang sangat menarik,
dan dengan ganas melemparkannya ke arah Wang Yan. Bang-bang! Platform emas menjerit di udara, bahkan menyebabkan udara itu sendiri terkompresi, memancarkan gelombang ledakan sonik yang memekakan telinga. Dengan amplifikasi kekuatan mentah Lindong praktis mengerikan, platform emas ini telah berubah menjadi senjata yang paling menakutkan. Saat itu menabrak ke bawah, bahkan sebuah gunung akan ditumbuk hingga setengah ukurannya. Sebuah kekuatan menakutkan menyerang indera Wang Yan seperti pisau, sebagai horor intens muncul di mata Wang Yan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong tidak hanya akan berhasil menguasai tapak ajaib platform emas penakluk, tetapi bahkan dapat langsung menggunakannya sebagai senjata melawan musuh. Ratusan tombak pemisah surga. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, bahkan Wang Yan tidak berani sedikit pun lambat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berteriak seperti banjir, saat cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tombak emas Luo besar. Segera setelah itu, tombak emas itu bergetar, berubah menjadi 100 gambar tombak emas raksasa, yang dengan cepat terbang ke depan. Gambar tombak emas raksasa mengeluarkan undulasi yang sangat hebat. Setiap gambar tombak mengandung kekuatan yang cukup untuk mengalahkan praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Wang Yan jelas menggunakan seni bela diri yang sangat kuat kali ini. Ding ding ding. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 100 gambar tombak emas menghantam platform emas dengan keras, saat suara logam yang memekakan telinga langsung terdengar. Gelombang kekuatan mengerikan segera terbentang seperti badai, menyebabkan distorsi kecil muncul di langit. 100 gambar tombak emas pecah satu persatu, namun, serangan balik Wang Yan terbukti sangat tangguh. Saat gambar tombak pecah, retakan juga muncul satu persatu di platform emas yang sangat besar. Serangan keduanya begitu sengit sehingga menyebabkan seseorang menjilat bibirnya, dan darah banyak orang mulai mendidih saat mereka menyaksikan bentrokan itu. Merusak. Gambar tombak emas pecah satu persatu, tetapi platform emas juga hampir pecah. Setelah melihat ini, ekspresi Wang Yan mengeras, sebagai bagian lain dari Yuan Power yang kuat menyembur keluar, dan gambar tombak yang tersisa dengan ganas didorong ke platform emas, sementara undulasi Yuan Power yang keras tiba-tiba meletus keluar. Bang! Cahaya keemasan mengalir keluar, saat retakan pada platform emas akhirnya mencapai batasnya. Dengan ledakan keras, akhirnya dihancurkan oleh Wang Yan. Platform emas meledak, namun, sebelum Wang Yan bisa menghela nafas lega, sesosok dengan cepat terbang keluar dari dalam cahaya keemasan. Mati! Setelah melihat sosok itu mendekat, cahaya dingin berkilauan di mata Wang Yan. Tombak emas Luo besar langsung membengkak, sebelum membawa Yuan Power yang kuat saat menusuk sosok itu dengan kejam. Desir! Sosok Lindong seluruhnya tertutup cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan ini, tubuhnya sudah sepenuhnya tertutup kilau batu giok. Selain itu, tanduk naga emas benar-benar samar-samar muncul di tangan kanan Lindong kali ini. Tanduk naga yang seharusnya muncul di kepala kera naga kuno kini telah digeser oleh Lindong ke tangan kanannya. Great Sun Thunder Yuan dengan panik berkumpul di tangan kanan Lindong. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Lindong meninju dan langsung bentrok dengan tombak emas Luo besar milik Wang Yan dengan tinjunya. Dentang! Sebuah tinju ganas membanting ke Great Luo Golden Spear, sementara mata Lindong dipenuhi dengan dingin dan ejekan. Tawa mengikuti ledakan menakjubkan yang menyebar di langit. Di mataku, saat ini kamu tidak dapat menahan bahkan satu pukulan. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.